Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Mita ya pada bimbingan kuak di materi selanjutnya. Ayo anak-anak, dibuka bukunya edisi 3 halaman 20 anak-anak. Dibuka ya, dibaca di rumah ya. Oke? Siap? Pinter. Judulnya di situ adalah ditanam dari mahkota buahnya. Kalau sudah masak, buah nanas memang lezat dan menyehatkan. Mau coba menanamnya? Buah nanas ini rasanya manis sekali. Tentu saja, ini kan nanas madu dari kampung ibu, jauh di Pemalang. Wah, kalau sudah habis nanti kita harus ke sana dong. Memangnya kamu mau menanam sendiri? Mau saja, tetapi biasanya kita kan menanam dari biji. Sedangkan nanas ini tidak berbiji. Memang, tapi kita tetap bisa menanamnya kok. Caranya? Nah, itu anak-anak, dibuka halaman 21. Itu eksperimennya dibaca itu ya. Alat dan bahan. Seperti biasa, siapkan alat dan bahannya dahulu ya. Mintalah bantuan orang dewasa untuk melakukannya. Adapun alat dan bahannya yaitu ada pisau, tusuk gigi, sarung tangan kain, toples gelas atau bening, buah nanas matang, dan pot berisi tanah. Itu anak-anak, halaman 21 anak-anak. Coba kalian lihat itu gambarnya ya. Pertama, mintalah bantuan orang dewasa untuk memotong atau melepas mahkota nanas dari buahnya. Kemudian yang kedua, lepas atau cabut daun-daun pada pangkal mahkota hingga meninggalkan bagian tak berdaun setinggi kurang lebih 5 cm dari pangkal mahkota. Hati-hati dengan duri pada daunnya, sebaiknya menggunakan sarung tangan. Langkah yang ketiga itu anak-anak, tusuk bagian pangkal mahkota yang sudah dilepas daunnya dengan tusuk gigi pada 4 sisi seperti terlihat pada gambar tersebut. Selanjutnya, isi toples dengan air lalu letakkan mahkota nanas yang sudah diberi tusuk gigi sampai bagian bawahnya tercelup air. Selanjutnya, letakkan di jendela yang tersorot cahaya matahari. Ganti airnya setiap 2 atau 3 hari agar tanamannya tidak membusuk anak-anak. Dan yang terakhir, setelah 3 hari akan muncul akar dari pangkal mahkota. Tuh. Sekarang baliknya anak-anak, halaman 22. Setelah 15 hari, pindahkan mahkota nanas yang sudah berakar ke dalam pot berisi tanah. Sirami setiap hari dan letakkan di tempat yang terkena cahaya matahari langsung. Tuh. Kenapa mahkotanya bisa mengeluarkan akar sih? Karena mahkota buah nanas sebenarnya adalah tumbuhan nanas muda. Kalau begitu, kita nanti tidak perlu pergi jauh kalau ingin makan nanas madu lagi. Tentu saja, asalkan kamu sabar menunggunya berbuah. Bisa sampai 2 tahun lagi sih. Hehehe. Benar kata Bapak, bercocok tanam itu harus benar-benar sabar. Tuh. Ayo sekarang kita simpulkan anak-anak. Dari eksperimen tersebut kesimpulannya apa? Caranya yang pertama itu meminta bantuan orang dewasa untuk memotong nanas dan memisahkannya antara buah nanas dengan mahkota nanas atau melepas mahkota nanas. Itu yang cara yang pertama. Yang kedua, bagaimana anak-anak tadi? Lepas cabut daun-daun pada pangkal mahkota, kemudian meninggalkan bagian yang tak berdaun itu setinggi kurang lebih 5 cm. Jadi diambili daunnya itu sampai 5 cm. Langkah yang ketiga itu ditusuk anak-anak bagian pangkal mahkota yang sudah diambil daunnya tadi ditusuk.
menggunakan tusuk gigi ya, 4 tusuk gigi. Halaman 21. Setelah itu, setelah sudah siap, itu isi toples dengan air. Lalu letakkan mahkota nanas yang sudah diberi tusuk gigi sampai bagian bawahnya itu tercelup oleh air. Kemudian apa anak-anak? Airnya diganti setiap 2 atau 3 hari sekali. Akhirnya muncul apa? Muncul akar dari pangkal mahkota tersebut. Setelah itu baru kita tanam di tanah. Itu caranya menanam nanas. Oke, bisa ya. Sekarang halaman 23 anak-anak. Judulnya ide cerdas untuk barang bekas. Dibuka halaman 23. Diperhatikan di rumah juga membaca ya. Bagi kebanyakan orang, bungkus bekas bubuk minuman ringan mungkin hanya dianggap sampah. Namun bagi orang lain, benda itu bisa lebih bermanfaat. Ada apa, Pak? Kenapa murung? Seminggu ini bungkus plastik yang Bapak dapat nggak sebanyak biasanya. Sering hujan sih, Bapak jadi nggak punya banyak waktu untuk mencarinya. Padahal ini sudah banyak loh, pasti lebih dari 100. Hahaha, betul. Tapi yang dihargai itu beratnya nak, bukan jumlahnya. Itu. Sekarang halaman 24 anak-anak. Jadi ini tidak bisa dijual. Bisa saja, tetapi uang hasil penjualannya itu hanya sedikit. Kalau begitu, ya nggak usah dijual saja, Pak. Malah jadi nggak dapat uang sama sekali dong. Tapi bungkus yang kecil-kecil ini bisa dimasukkan ke bungkus yang lebih besar. Lalu kita jadikan bola. Wah, iya. Dan bola itu nggak akan rusak kalau kehujanan. Tuh. Bawahnya anak-anak halaman 24 ya. Kok bisa Pak? Ya bisa lah, karena terbuat dari plastik. Jadi bola ini nggak bakalan rusak seperti bola kertasmu yang terendam air itu. Mari kita coba nak. Tuh. Sekarang halaman 25 anak-anak. Coba buat buntalan dari plastik dan buntalan dari kertas. Lalu celupkan air seperti itu. Itu ada gambarnya anak-anak. Bandingkan kedua buntalan setelah beberapa waktu. Wah, betul. Kalau dari plastik tidak rusak walaupun terendam oleh air. Tetapi kalau kertas bagaimana anak-anak? Gampang rusak ya. Itu karena air bisa terserap masuk ke kertas, tetapi tidak bisa terserap masuk ke plastik. Hore, aku punya bola yang tahan air. Terserap itu apa anak-anak? Tersedot ya. Kalau ini yang dijual bisa dapat uang banyak apa enggak Pak? Ini kan sudah jadi mainan, bukan lagi sampah gitu. Bapaknya bertanya-tanya itu ya. Sekarang baliknya halaman 26 anak-anak. Kalau enggak juga enggak apa-apa kok. Oh, bukan. Itu yang Bapak pikirkan. Idemu bagus sekali nak. Kita bisa membuat barang-barang yang berguna dan bisa dijual bungkus itu. Itu contohnya anak-anak. Karena tipis, lentur, dan tak tembus air, bungkus bekas minuman serbu instan bisa digunakan untuk membuat yang pertama itu buat apa? Taplak ya. Yang kedua tas, kemudian sampul, dan jas hujan. Apalagi ya, coba gambarkan benda-benda yang bisa kamu buat dari bungkus plastik bekas. Nah, di sini nanti digambar anak-anak ya. Gambar tas, ya. Gambar tas gitu ya. Digambar di sini ya. Ini gambarnya ini digambar di sini ya. Bisa? Sekarang halaman 27 anak-anak.
Ya, mula-mula kita buat lembaran dengan menyambung bungkus-bungkus plastik yang seukuran dan sudah dibersihkan. Kemudian tinggal membuatnya menjadi benda-benda yang kita inginkan. Itu anak-anak, plastiknya dijahit itu ya. Wah, jadinya bagus sekali. Bagaimana jika Bapak mengajak teman-teman Bapak untuk membuat barang kerajinan seperti ini? Jadi semuanya bisa dapat uang lebih banyak dan tidak harus terus memulung. Idemu luar biasa, Nak. Terima kasih ya, kamu sudah membantu Bapak. Ya, sama-sama. Ayo anak-anak, sekarang kita simpulkan ya dari bacaan yang itu. Tadi bacaan tentang apa anak? Seorang bapak itu pemulung ya. Bungkus plastik yang didapat itu tak seperti biasanya ya. Kemudian anak-anak tadi membuat bola dari bungkus plastik. Dan bola tersebut bagaimana anak-anak? Tidak hancur karena tahan oleh air. Selain itu, sampah plastik itu juga bisa diolah kembali menjadi apa tadi? Tas ya, kemudian taplak, jas hujan, sampul. Ya, itu kesimpulannya ya. Bisa anak-anak? Ayo sekarang dibuka soal-soal print-printannya ya. Kita bahas bersama-sama soal selanjutnya. Oke? Nomor 26. Nanas dapat ditanam menggunakan apa tadi anak-anak? Mahkota nanas. Jadi nanas itu yang ditanam itu adalah mahkota nanasnya. Lanjut nomor 27. Kenapa mahkota nanas bisa mengeluarkan akar? Kenapa anak-anak? Karena mahkota nanas sebenarnya adalah tumbuhan nanas muda. Lanjut, nomor 28. Bola dari plastik apakah basah jika terkena air? Basah apa tidak tadi? Tidak basah. Pinter. Nomor 29. Jika dibandingkan antara bola yang terbuat dari kertas dan dari plastik, bola manakah yang gampang rusak? Tadi bola mana anak-anak yang gampang rusak? Dari kertas. Pinter. Lanjut nomor 30 anak-anak. Mengapa bola dari plastik tidak gampang rusak jika terkena oleh air? Mengapa anak-anak? Karena plastik tidak dapat menyerap air. Betul. Nomor 31. Sampah plastik dapat berguna dan bisa dijual kembali dari bungkus-bungkus itu berupa apa saja tadi anak-anak? Jadi taplak, kemudian sampul, kemudian jas hujan dan juga tas. Terakhir, nomor 32 anak-anak. Mengapa sampah plastik dapat diolah digunakan kembali? Karena apa? Tadi sifatnya tipis, lentur, dan tidak tembus oleh air. Makanya bisa diolah kembali menjadi barang-barang tadi. Itu jawabannya ya. Sekarang disiapkan buku tulisnya dan alat tulisnya anak-anak. Bumi tadi dikte 10 soal, nanti kalian tulis jawabannya saja. Oke? Siap? Pinter. Nomor 1. Sebutkan alat dan bahan dari eksperimen menanam nanas tadi. Sebutkan 3 saja. Sebutkan 3 saja alat dan bahan membuat eksperimen tadi. Sudah? Pinter. Nomor 2 anak-anak. Nomor 2. Tadi buah nanas tadi itu yang ditanam itu yang bagian mana? Sudah? Nomor 3.
Nomor 3, mengapa mahkota nanas itu bisa ditanam kembali? Karena mahkota nanas itu mengapa? Karena apa? Sudah? Nomor 4. Nomor 4, tadi seorang anak membuat bola dari plastik dan juga bola dari kertas. Mengapa bola dari plastik tadi tidak hancur? Sudah? Nomor 5. Mengapa bola dari kertas tadi kok bisa hancur? Sudah? Nomor 6 anak-anak. Nomor 6. Tadi sampah plastik itu dapat diolah menjadi benda apa saja? Sudah? Pinter. Sekarang nomor 7 anak-anak. Nomor 7. Mengapa benda dari plastik itu bisa digunakan kembali? Karena apa? Sudah? Nomor 8 anak-anak. Nomor 8. Sebutkan 3 cara menanam buah nanas tadi. Tadi kan caranya banyak sekali anak-anak ya. Kamu sebutkan 3 saja cara menanam buah nanas. Sudah? Nomor 9. Nomor 9. Coba kalian gambar hasil dari olahan plastik tadi. Jadi kalian gambar. Itu ada di halaman 26. Digambar satu aja, pengen gambar yang mana? Sudah? Terakhir, nomor 10 anak-anak. Nomor 10. Nomor 10. Setelah 15 hari, mahkota nanas yang sudah berakar tadi itu dipindahkan kemana? Jadi tadi kan mahkotanya kan ditaruh di toples, dikasih air, kemudian setiap 2-3 hari kan diganti. Kemudian itu muncul apa itu namanya, akarnya kecil-kecil. Nah, apa yang kamu lakukan setelah muncul akarnya itu? Sudah? Pinter. Kalau sudah, jawabannya difoto anak-anak ya, dikirimkan ke grup. Nanti Bu Mita lihat. Oke? Tetap semangat belajar anak-anak, nggak boleh malas ya. Sekian dari Bu Mita. Sampai berjumpa kembali dengan Bu Mita pada bimbingan kuat yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Tetap semangat belajar ya.